Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auriza Apriliana Putri dari Unit 10 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Pemberian Pinjaman. Jadi di dalam analisis pemberian pinjaman ada poin pertama itu ada ketentuan dari risiko keuangan. Jadi di dalam pemberian pinjaman meliputi beberapa aspek pada waktu nasabah mendekati lembaga keuangan atau bank. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui oleh nasabah tersebut, meliputi evaluasi oleh pihak lembaga keuangan, penyusunan perjanjian simpan pinjam seperti penentuan tingkat bunga, jangka waktu, penentuan beberapa batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan si pihak pemberi pinjaman atau lembaga keuangan, dan monitoring oleh pihak lembaga keuangan. Jadi sumber informasi yang bisa diperoleh untuk membantu pengambilan keputusan pinjaman ini antara lain, yang pertama, nasabah yang akan menginginkan pinjaman. Jadi di sini ada informasi yang meliputi informasi laporan keuangan masa lalu, kemudian informasi proyeksi keuangan, deskripsi aset yang dijadikan jaminan. Jadi semakin besar aset, semakin besar juga pemberian pinjaman. Dan detail perencanaan bisnis dan pengalaman manajemen. Kemudian poin kedua adalah file pihak pemberi dana. Jika perusahaan sudah menjadi nasabah pihak lembaga keuangan mempunyai file nasabah dan informasi masa lalu nasabah dalam kaitannya dengan lembaga keuangan bisa dianalisis. Bahkan jika perusahaan baru calon nasabah, informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang serupa atau satu industri bisa digunakan sebagai perbandingan. Kemudian poin ketiga adalah asosiasi bisnis atau organisasi bisnis. Jadi di asosiasi bisnis ini bisa memberikan informasi mengenai perilaku dan kondisi anggota-anggotanya. Informasi tersebut bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu perusahaan. Yang keempat ada informasi pihak eksternal. Pada beberapa negara maju, informasi eksternal tersedia dan bisa diperoleh relatif lebih mudah dibandingkan dengan negara yang berkembang. Kemudian informasi pasar modal. Jadi beberapa informasi dari pasar modal seperti harga saham, volume penjualan bisa dipakai sebagai informasi tambahan dalam analisis pinjaman laporan dari perusahaan. Bisa memberi informasi mengenai kualitas manajemen dan perkembangan masa mendatang. Poin keenam adalah laporan industri dan ekonomi secara umum, laporan asosiasi atau organisasi perdagangan, peramalan ekonomi yang dibuat oleh pihak ekonom, laporan dari lembaga-lembaga pemerintah, laporan dari Biro Pusat Statistik mengenai uang beredar, pendapatan nasional, dan inflasi bisa dipakai untuk menganalisis pinjaman. Kemudian di poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam proses pinjaman. Memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama persetujuan pinjaman. Di persetujuan pinjaman seperti surat menyurat, apabila nasabah sudah melengkapi surat menyurat sesuai dengan standar atau syarat-syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut dan telah menerima persetujuan oleh lembaga keuangan tersebut, maka poin kedua bisa melanjutkan monitor pinjaman. Jadi setelah surat-surat menyurat atau syarat-syarat sudah diokekan atau sudah disetujui, pihak bank atau nasabah bertemu dan pihak bank menjelaskan tentang bagaimana proses pinjam meminjam, bagaimana bunganya, bagaimana jangka waktunya, bagaimana proses pembayarannya tiap bulannya tuh berapa, yaitu semuanya dimonitor pada tahap ini, kayak gitu, pada tahap monitor pinjaman, kayak gitu. Jadi ketentuan-ketentuannya bakal dijelasin di monitor pinjaman tersebut. Poin ketiga adalah pelunasan pinjaman. Jadi setelah kita melakukan registrasi dalam surat menyurat,
kemudian syarat-syaratnya sudah terpenuhi, habis itu kita sudah dimonitori oleh lembaga keuangan. Jadi kan pihak nasabah ini otomatis sudah tahu berapa yang harus diangsurkan per bulannya, berapa bunganya, berapa berapa pembayaran harus dilakukan yaitu untuk berapa jangka waktu kayak gitu. Jadi disinilah di poin ketiga inilah pihak nasabah harus pelunasan pinjaman yaitu. Poin kedua adalah rasio keuangan rata-rata rating. Jadi saya di sini cuma menjelaskan pengertiannya saja. Jadi rating dari poin-poinnya bisa dilihat di PPT di sebelah saya. Jadi yang pertama adalah hutang atau modal saham. Yang kedua rasio lancar. Jadi apa yang dimaksud rasio lancar? Rasio lancar adalah rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Jadi semakin besar rasio aktiva lancar dan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menyanggupi kewajiban-kewajiban lancarnya. Kemudian yang ketiga adalah aliran kas atau proporsi hutang jangka panjang yang jatuh tempo tahun ini. Yang keempat, fixed charge coverage. Jadi yang dimaksud fixed charge coverage ini adalah rasio cakupan biaya tetap atau rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua biaya atau beban tetapnya dengan laba sebelum pajak. Dan bunga ini berarti perusahaan mempunyai pendapatan lebih untuk melunasi biaya-biaya tetapnya. Yang selanjutnya adalah yang kelima, profit margin bersih sesudah pajak. Jadi yang dimaksud dengan profit margin adalah rasio profitabilitas untuk mengetahui nilai perusahaan, nilai perbandingan antara total penjualan perusahaan terhadap laba bersihnya. Kemudian yang keenam, bunga bersih yang diperoleh. Yang ketujuh, profit margin bersih sebelum pajak. Yang ke-8 adalah degree of financial leverage, adalah presentasi perubahan laba per lembar saham yang diakibatkan adanya perubahan dengan laba operasi. Yang ke-9 adalah perputaran persediaan dalam hari. Yang ke-10 adalah perputaran piutang dagang hari. Poin ketiga adalah contoh ketentuan afirmatif dalam perjanjian pinjaman. Jadi afirmatif adalah ketentuan yang menunjukkan kepada kebijakan-kebijakan dalam pemberian pinjaman. Yang pertama ada penyediaan laporan keuangan tahunan yang diaudit. Jadi yang dimaksud diaudit adalah pemeriksaan pembukuan tentang keuangan perusahaan secara berkala atau pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan laporan kuartalan. Jadi laporan kuartal adalah laporan yang diterbitkan tiap 3 bulan sekali. Contohnya seperti laporan dari bulan Januari sampai dengan Maret, kemudian dari bulan Maret sampai ke 3 bulan selanjutnya kayak gitu. Habis itu yang ketiga, mempunyai sistem akuntansi yang sesuai dengan GGAP atau PAI. GGAP itu adalah standar umum akuntansi yang sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan telah dipercayai oleh seluruh perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas akuntansi perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, mempunyai sistem. Yang keempat adalah memperoleh akses ke catatan perusahaan di file bank. Yang kelima, mempunyai asuransi. Jadi perusahaan yang kita beri pinjaman itu dinaungi oleh asuransi yang ada. Poin keempat ada contoh ketentuan negatif dalam perjanjian pinjaman. Yang pertama ada modal kerja dan rasio lancar minimum. Jadi rasio lancar minimum digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban atau utang yang dimiliki di jangka pendek. Kemudian yang kedua ada modal saham minimum. Yang ketiga ada batasan penggunaan hutang.
Yang keempat, ada pembatasan pada merger dan konsolidasi. Jadi yang dimaksud merger adalah penggabungan atau penyatuan dua perusahaan yang salah satu perusahaannya tetap berdiri dengan nama yang dimilikinya, sedangkan perusahaan yang satunya lagi kehilangan nama dan kekayaannya, semua digabungkan dengan perusahaan yang tadi, yaitu yang perusahaan satunya lagi. Kemudian kalau konsolidasi adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan cara menyatukan dua usaha atau perusahaan lebih untuk membentuk perusahaan yang baru. Jadi kalau di konsolidasi tidak menghilangkan nama atau kekayaan di satu pihak saja, tetapi kalau di konsolidasi menyatukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya untuk membentuk perusahaan yang baru, yaitu. Habis itu kalau yang selanjutnya, pembatasan pada dividen. Jadi yang dimaksud dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Jadi pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas bagi perusahaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pembatasan penjualan saham dalam utang anak perusahaan. Yang selanjutnya, pembatasan pada penjualan bagian penting suatu aset. Poin kelima adalah pertimbangan yang biasa dihasilkan oleh analisis pemberian pinjaman. Yang pertama, lancar. Jadi di dalam status lancar ini adalah risiko yang normal, yaitu. Yang kedua, diperhatikan secara khusus. Jadi di dalam diperhatikan secara khusus ini ada bukti-bukti kelemahan pada kondisi keuangan nasabah atau schedule pembayaran yang tidak realistis. Misalnya dia sering terlambat dalam melakukan pembayaran pinjaman, yaitu. Habis itu sering nunggak, kayak gitu. Makanya dia diperhatikan secara khusus, yaitu. Yang ketiga, di bawah standar. Jadi tren keuangan yang semakin jelek atau perkembangan manajerial, ekonomi dan politik yang membutuhkan penanganan. Jadi yang dimaksud dengan tren keuangan adalah analisis yang menentukan bagaimana perusahaan cenderung memerlukan kinerja dan waktu ke waktu. Habis itu yang keempat, meragukan. Jadi pembayaran penuh hutang dipertanyakan. Beberapa kerugian sangat mungkin terjadi. Bunga pinjaman tidak diperoleh. Yang kelima yaitu kerugian. Pinjaman atau kredit dipertimbangkan tidak kembali. Jadi studi untuk memprediksi kelima pertimbangan di atas menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu dengan model kuantitatif. Bisa dilihat di sebelah saya ada model kuantitatif atau bisa disebut sebagai kayak rumus, yaitu YI sama dengan min 3,90 tambah 6,41 kali DI kurang 1,12 kali FCCI tambah 0,664 kali SDI, di mana DI itu adalah hutang jangka panjang tambah hutang lancar atau total aset. Kemudian FCCI adalah dana dari operasi atau biaya bunga tambah komitmen biaya sewa tambah rata-rata hutang yang akan lunas dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian SDI, jumlah tahun yang berurutan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Yang perlu diingat di sini dari persamaan di atas, semakin tinggi YI, semakin tinggi pula resiko kredit atau pinjamannya. Habis itu beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Yang pertama, data antar industri biasanya relatif heterogen, tidak sama. Jadi analisis ini berfungsi bisa membuat data ini menjadi lebih homogen atau sama dengan membuat angka-angka relatif. Kemudian kalau sampel dipilih dari file perusahaan saat ini, barangkali sampel tersebut tidak representatif karena sampel tersebut hanya mewakili populasi yang telah terseleksi oleh sistem yang ada saat ini di perusahaan, bukan populasi secara keseluruhannya.
Kemudian yang selanjutnya pemilihan variabel juga menjadi masalah karena saat ini masih sedikit teori yang dikembangkan. Kemudian meskipun demikian, teknik-teknik kuantitatif semakin berkembang, semakin banyak digunakan terutama untuk analisis kredit atau pinjaman konsumen untuk penggunaan sehari-hari. Poin yang ketujuh selanjutnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan rating kredit oleh Dun and Bradstreet. Jadi ada peringkat, bisa dilihat di PPT saya yang saya tampilkan ini. Di situ ada tabel. Yang pertama peringkat tinggi, baik, fair atau adil, terbatas. Di peringkat ada deskripsi. Bisa dilihat sendiri deskripsi. Misal kalau tingginya jika semua kondisi di bawah ini memuaskan, jika sebagian besar kondisi ini memuaskan dipandang baik, tetapi beberapa variabel tidak bagus. Kalau yang terbatas, resiko kredit semakin besar, reputasi pun semakin terbatas. Kalau di peringkat pembayaran, memuaskan, ada penjelasan memadai terhadap kelambatan yang mungkin terjadi. Kalau yang baiknya secara umum memuaskan, penjelasan memadai terhadap kelemahan. Kemudian kelemahan yang signifikan bahkan kelambatan yang kronis. Di deskripsi keuangan ada laporan keuangan secara teratur diperoleh, ada angka-angka perbandingan, kondisi bagus, tren yang menaik. Laporan diperoleh kondisi lumayan, tren biasanya cukup. Laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian operasional dan dana aliran kas tidak bagus, hutang cukup besar. Laporan diperoleh kondisi tidak seimbang, kerugian dan hutang semakin besar. Kalau yang di dalam sejarah, yang 1 tahun setidaknya 3 tahun lebih di jumlah yang cukup terhadap kepemilikan. Tidak ada minimum tahun jika faktor lain memuaskan. Jaminan yang cukup terhadap kepemilikan. Besok jaminan yang cukup terhadap kepemilikan. Jaminan yang cukup terhadap kepemilikan sama dia. Kemudian di faktor yang lainnya, pengalaman dalam semua aspek manajemen bisnis, tidak ada kegagalan bisnis akhir-akhir ini yang akan berakibat buruk terhadap bisnis. Jika baru pengalaman ada pengelolaan bisnis yang sukses di masa lalu, tidak ada kegagalan bisnis akhir-akhir ini. Mungkin kekurangan pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Mungkin kurang pengalaman mempertimbangkan pengaruh kegagalan terhadap bisnis saat ini. Yang perlu diingat dari tabel di atas, jadi faktor lain, ini sebagai catatan, faktor lain yang dipertimbangkan untuk penilaian ini termasuk operasi atau lokasi, catatan bank, informasi publik, faktor-faktor ekonomi secara umum, kondisi industri atau lokal. Kemudian di poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko keuangan. Jadi resiko keuangan adalah segala macam resiko yang berkaitan dengan keuangan. Biasanya diperbandingkan dengan resiko non keuangan, seperti resiko operasional. Jenis-jenis resiko keuangan misalnya adalah resiko nilai tukar, resiko suku bunga, dan resiko likuiditas. Habis itu resiko keuangan bisa juga pengertiannya adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu, sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan. Jadi kita sekarang dari macam-macam jenis risiko keuangan, kita cuma memfokuskan di pembahasan ini adalah risiko terhadap pembiayaan, khususnya terhadap pembiayaan kredit. Jadi resiko pembiayaan kredit adalah resiko bahwa pembeli secara kredit atau nasabah tidak mampu membayar hutang dan memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan atau perjanjian sebelumnya. Jadi resiko pembiayaan kredit atau sering pula disebut dengan default risk merupakan suatu akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank
atau lembaga keuangan beserta bunganya dengan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Jadi dalam menelaah risiko pembiayaan kredit ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya pada suatu lembaga keuangan yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan kredit pembiayaan. Jadi lingkungan pembiayaan kredit yang kurang memadai akan mengakibatkan tingginya resiko pembiayaan kredit yang ditanggung oleh pihak lembaga keuangan atau bank tersebut. Misalnya semakin tinggi suku bunga yang diterapkan suatu lembaga keuangan terhadap pembiayaan kredit yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi. Dengan kata lain, akan semakin tinggi tingkat counterparty dari nasabah lembaga keuangan tersebut. Dalam lingkungan lembaga keuangan atau pembiayaan kredit ini, itikat baik serta kemampuan pegawai atau pejabat dari lembaga keuangan sangat mempengaruhi risiko pembiayaan kredit yang dihadapi oleh suatu lembaga keuangan, di mana jika pegawai atau pejabat di suatu lembaga keuangan tersebut tidak memiliki itikat yang baik atau tidak memiliki kemampuan dalam menanggulangi permasalahan pembiayaan ini, maka tingkat resiko yang dihadapi bank tersebut akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan kredit. Dalam hal kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan, terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi resiko pembiayaan ini, yaitu perencanaan yang matang terhadap pembiayaan kredit. Kemudian persetujuan dari pihak-pihak lembaga keuangan terhadap antara pihak keuangan dan nasabah terhadap pembiayaan kredit ini. Isu yang ketiga, pengkajian ulang kredit. Yang keempat, pengadministrasian file-file atau surat-surat file kredit. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi suatu negara akan sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko kredit yang dihadapi oleh pihak lembaga keuangan, di mana dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan yang menjadi nasabah debitur tersebut. Dengan menurunnya tingkat pendapatan tersebut akan menyebabkan nasabah tidak akan mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Besok saya akan memasuki pembahasan tentang beberapa masalah dalam penggunaan model kuantitatif. Jadi masalah mungkin timbul dalam pemilihan sampel pembuatan model. Jika pembuatan model menggunakan catatan-catatan yang ada saat ini dalam perusahaan, maka model tersebut barangkali tidak bisa dipakai untuk calon nasabah, khususnya bagi nasabah yang baru, karena sampel yang digunakan tersebut telah diseleksi oleh sistem seleksi yang ada saat ini. Sampel tersebut tidak mewakili nasabah yang baru atau calon nasabah. Salah satu alternatif yang bisa digunakan atau dilakukan adalah dengan menerima semua permintaan pembiayaan kredit tanpa melakukan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi yang ada untuk periode waktu tertentu. Setelah itu, analisis menggunakan data tersebut yang terdiri dari pembiayaan kredit macet dan lancar. Bisa dipisahkan antara pembiayaan yang kredit macet sama pembiayaan yang lancar untuk membuat model. Jadi ada beberapa alasan pemilihan variabel bebas biasanya untuk analisis kebangkrutan pada beberapa hal, yaitu pengalaman perusahaan pada masa lalu. Mungkin di perusahaan tersebut di masa lalunya ada pembiayaan yang masih belum terlunasi, atau pembiayaan yang dilakukan yang diberikan oleh nasabah, lembaga keuangan berikan kepada nasabah yang belum lunas, atau masih ada yang macet-macet kayak gitu. Jadi dari pengalaman perusahaan pada masa lalu. Kemudian yang B, penelitian terdahulu dari pengalaman mungkin, atau dari pengalaman perusahaan yang tinggi. Ketiga, menggunakan metode pencarian model terbaik dengan menggunakan teknik statistik, misal regresi atau diskriminan stepwise. Jadi yang dimaksud dengan regresi di sini adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk
melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Sedangkan diskriminan stepwise adalah analisis yang teknik yang bersifat yang bertujuan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat membedakan dua kelompok atau lebih. Kemudian, dalam sebuah penelitian mengenai kredit konsumen, mengenai pembiayaan kredit konsumen ini, menemukan variabel berikut yang signifikan untuk prediksi resiko kredit dengan menggunakan analisis univariate. Univariate adalah suatu teknik analisis data terhadap suatu variabel secara mandiri. Jadi tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Dia berdiri sendiri variabelnya, tidak ada sangkut pautnya dengan variabel lainnya. Kemudian di dalam analisis univariate ini ada beberapa contoh, yaitu misalnya yang pertama status rumah, yang kedua tabungan di bank, ketiga tujuan kredit, yang keempat persyaratan kredit atau jumlah pembayaran bulanannya. Kemudian analisis statewise dilakukan dan hasil yang diperoleh adalah persamaan terbaik dengan 8 variabel, yaitu status rumah, status rumahnya tuh sewa atau beli. Kemudian tabungan, selanjutnya tujuan kredit, yang keempat jumlah keluarga yang ditanggung, yang kelima jumlah pembayaran bulanan, yang keenam umur peminjam atau nasabah, yang ketujuh besarnya kredit, yang ke-8 status perkawinan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.